khair umat terbaik di zamannya. Dan kurikulum itu dipakai di generasi setelahnya. Kan tidak berhenti di Mekah saja, nggak berhenti di Madinah. Ketika itu dibawa oleh para sahabat ke Afrika Utara jadi maju, ya, ke Andalusia jadi maju, punya peradaban setiap tempat, termasuk ketika dibawa ke Nusantara berkembang lebih maju. Ya, lebih maju luar biasa, dan kedamaian, ketentraman dan sebagainya. Ya, jadi ketika nilai-nilai keislaman itu dengan spirit dari Al-Quran dibawa, itu dahsyatnya luar biasa. Ya, dan itu memberikan sebuah nilai, tidak merusak sistem yang ada. Ya, berkembang, diberikan nilai, lebih berperadaban, lebih baik dan sebagainya. Ini konteksnya. Ini dunianya. Ini dibuktikan oleh sejarah. Ini dahsyatnya di Islam itu, kitabnya ada, sosoknya bisa dilacak ada, nabinya ada, kuburannya ada, orang-orang yang pernah berinteraksi dengan beliau ada, dibuktikan oleh sejarah, nasabnya jelas, kuburannya ada, ya kan? Kemudian perkembangannya bisa dilacak oleh sejarah, dibawa ke sini jadi ini sampai sekarang masih bisa disaksikan. Kan pembuktiannya jelas. Apalagi coba? Ya, jadi semua hal yang terkait dengan hidup pembuktiannya ada. Tinggal keyakinannya itu ada apa enggak. Ini umat Islam sekarang ini punya nilai keimanan yang sama enggak dengan orang-orang sebelumnya? Katanya pengen generasi emas, pengen gini, pengen gitu. Islam tawarkan value. Dan value itu ketika diterapkan dalam setiap tempat selalu berkesesuaian dengan nilai-nilai kehidupan. Karena itu kan pedoman hidup untuk semua manusia. Gak akan merusak, gak akan berubah, dan gak akan pernah bertentangan ya dengan nilai-nilai baik yang diterapkan di tempat yang dia tinggal. Misalnya nih, kita punya dasar di Indonesia Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45 dan turunannya. Itu gak akan pernah bertentangan dengan value yang ada dalam Quran, dalam hadis. Gak akan pernah, karena seiring berjalan bersamaan. Ya, nilai kebaikannya, nilai kemuliaannya dan sebagainya. Dan dahsyatnya dijamin oleh undang-undang juga dalam konteks kita beribadah ini. Ya, pemahaman ini. Nah, ini keimanan. Nah, bagi yang tidak yakin dengan ini atau mengambil langkah ekstrim misalnya dengan berekspresi yang tidak pantas, secara kemanusiaan pun nggak pantas. Jadi di depan umum bawa-bawa Quran bakar ini secara demonstratif dan ekstrim, ya itu kan tidak pantas gitu ya, untuk dilakukan selangkah provokatif lah, atau mengolok-olok ya, apakah dalam seminar atau ingin diviralkan atau bikin konten macam-macam dan sebagainya, misal itu kan hal-hal yang tidak pantas. Secara kemanusiaan saja hati kita menolak kan, dan sebagainya. Tapi itu potensial terjadi. Ketika itu terjadi dan dipertahankan sampai wafat, ini bagaimana nih statusnya yang seperti ini? Kalau yang ini kan jelas statusnya yang beriman. Ini dalam konteks keyakinan kita ya sebagai muslim. Mungkin non muslim juga punya konsumsi sendiri atau punya keyakinannya sendiri, atau mungkin juga punya gambaran tentang kehidupan di kitabnya masing-masing. Ya, silahkan bisa digali sesuai keyakinan lakum dinukum waliyadin. Ini dalam konteks keislaman. Maka apa yang didapatkan oleh ini semua di luar konteks yang iman tadi, setelah dijelaskan, setelah diterangkan dan sebagainya, maka itulah relevansinya dengan turunnya ayat 39. Ya walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yuk baca dulu ya. Ayat 39. Ada teman-teman? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayo kita dapati ya. Walladzina, adapun orang-orang yang, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ini mencakup lintas gender, ya lintas generasi, dan ini mencakup juga lintas profesi macam-macam. Artinya ya ada saja potensi orang-orang yang mungkin tidak yakin, yaitu haknya masing-masing. Ya menutup diri, mengcover dirinya dari Al-Quran misalnya, itu haknya masing-masing. Ya tidak yakin silahkan. Ya mal masyi'ta fa innaka mayyit. Ya silahkan kerjakan apapun, pada akhirnya kan Anda wafat juga. Ya saya juga demikian, kita meninggal, kita semua meninggal. Nah apa yang nanti akan menentukan di hari kemudian kan keyakinan kita masing-masing, bukan uang kita kan. Uang kan selesai, nggak dibawa dikubur juga. Bukan jabatan, jabatan selesai. Ya sama-sama pengen almarhum kan ketika meninggal itu. Sama-sama semua pengen almarhum. Ya yang menentukan apa? Keyakinannya. Makanya penting punya keyakinan yang benar saat hidup. Karena saat wafat yang dipertaruhkan keyakinan. Nah keyakinan itu bahasa Arabnya disebut iman, keimanannya. Itu poin pentingnya. Ya, jadi sekarang silakan. Nanti yang dipertaruhkan keimanan masing-masing. Karena itu Quran datang dengan risalah yang indah. Silakan saling menghormati. Setiap orang punya pilihan. Tapi nanti saat wafat, ya. Nah keyakinan itu, keyakinan kita saat hidup itu yang dibawa. Adapun semua perbuatan kita di dunia itu selesai. Nah Al-Quran menjelaskan dengan sangat tuntas. Hidupnya di dunia begini, setelah di dunia akan kemana, keadaannya di alam itu bagaimana,
setelah di alam tunggu itu, ya, yang waiting roomnya di alam kubur barzah itu nanti seperti itu, selesai nanti terjadi apa, sampai kapan, kalau kembali kepada Allah itu bagaimana, tuntas dijelaskan. Bukan cuma alamnya, bukan cuma kehidupannya, sampai bekalnya rinci. Nah sekarang tinggal dikomparasikan saja. Ya, di Islam ada begini, kalau ingin memperkuat keislaman silahkan dicari. Ada nggak di kitab-kitab lain menjelaskan seperti itu rinciannya, sampai dengan dipandu dari yang paling simpel yang paling kompleks. Ya, kita punya satu panduan dari bangun tidur sampai tidur lagi, lengkap sekali dijelaskannya. Ya. Nah, walladzina kafaru, adapun orang-orang yang masih tetap mempertahankan diri, menutup dirinya untuk tidak beriman, ya, plus juga tadi kaitan dengan Al-Qur'an, dengan pedoman kehidupan, ya, dia tidak meyakini itu, wa kadzdzabu, dan juga ada yang mendustakan, mengekspresikan, ya, ketidakyakinannya terhadap Al-Qur'an dengan tindakan-tindakan yang ekstrim, entah itu mengolok-olok, bukan sekedar mengingkari atau bertindak provokatif dan sebagainya. Yang kekinian rasanya ayat ini relevan untuk kita dapati pembuktiannya di beberapa tempat gitu kan. Ya, kita perhatikan di Eropa kan ada semacam campaign yang saling terhubung satu dengan yang lainnya, itu pembuktian. Jadi ketika itu terjadi, ini menunjukkan bahwa apa yang Quran sampaikan benar. Tinggal nanti belajar tentang bagaimana cara meresponnya. Ya, karena Quran itu indah sekali ketika menjelaskan satu persoalan itu melihatnya sangat detail sekali. Ya, coba dilihat dulu, jangan langsung responsif. Apakah itu terhubung dengan motif-motif tertentu, ataukah memang yang diinginkan itu justru respon balik yang negatif, sehingga dengan itu jadi ada kampanye besar lagi. Nah, inilah orang Islam nih. Ya, sifatnya begini, sifatnya begitu. Nah, bagi cara elegannya bagaimana? Itu setiap ada kejadian, solusinya itu sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi dari segi perspektif hukum pun memang itu yang dibutuhkan, cara-cara elegan untuk bisa, ya, mengkanter isu-isu yang tidak baik itu dengan sangat jeli sekali. Kalau ada begini, nah ini seperti ini, seperti ini, responnya begini. Dan hasilnya sangat luar biasa ketika dipraktikkan, justru itu menunjukkan kebenaran Islam yang boleh jadi memberikan peluang hidayah, ya, untuk orang-orang yang memang belum kenal, belum tahu, menjadi tahu, dan itu menjadi jalan hikmah bagi sementara orang untuk mengenal Islam, bahkan untuk berislam. Ya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dengan berbagai tanda yang telah kami tampakkan, ya, kebenaran-kebenaran dan sebagainya. Saya bacakan tafsirnya. Saya di sini sekarang menggunakan kitab Jami'ul Bayan, atau kita kenal dengan tafsir Imam At-Tabari, ya. Untuk lebih menjelaskan dari riwayat, yakni walladzina jahadu ayati wa kadzdzabu rusuli, ya, wa ayatullahi hujjajuhu wa adillatuhu ala wahdaniyatihi wa rububiyyatihi wa ma ja'at bihi ar-rusulu min al-a'lami wasyawahid ala dzalik wa ala sidqiha fima anba'at 'an rabbiha, ya, wa qad bayyana anna ma'na al-kufri at-tawthi'ah 'ala syai'. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi disampaikan di sini, dan orang-orang yang mengingkari dengan sangat keras apa yang telah aku tunjukkan, kata Allah, ya, dari berbagai pembuktian tentang kebenaran berkehidupan, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, diterangkan logika bertuhanan, kemudian dijelaskan dengan datangnya rasul, ya, kemudian dari mulai hujjah, dalil, ya, argumentasi, pembuktian yang nyata, baik itu secara nas, ya, jadi ada yang akli, ada yang nakli. Yang nakli itu nas, ini nasnya Qur'annya. Silahkan diriset, kalau engkau nggak percaya Quran, silahkan dicek kebenarannya, struktur bahasanya, ada nggak yang seperti itu, silahkan. Baru setelah itu kontennya, kaji secara ilmiah, secara intelektual, secara akal, betul nggak seperti itu, bagaimana pembuktiannya, perjalanan sejarahnya, gitu kan, ditunjukkan. Lalu dikorelasikan dengan konteks kehidupan, rububiyah namanya. Rububiyah itu bisa dicek dalam kehidupan, ya, lihat langit, lihat lautan, siapa yang mencipta ini, manusia bisa desain itu nggak? Ya, oh ini alam semesta. Alam semesta itu apa? Alam semesta itu kan tempat kita berkehidupan. Alam itu kan bahasa Arab namanya tanda. Kenapa disebut alam? Karena Tuhan memberi tanda di situ untuk mengenalkan Dia pada kita sebagai makhluknya. Jadi jangan katakan misalnya ini perbuatan alam semesta, ini enggak. Alam semesta itu kok tempat kita berkehidupan, alam, ya kan, di semesta ini. Nah, alam itu dari bahasa Arab, tanda, jamaknya disebut alamin, jam'ul jama'. Ya, Allah mendeklarasikan dirinya dengan apa? Rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika kita mengatakan alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, itu kan, alam langit, alam bumi, dikatakan semesta semuanya, maka di alam itu, di semesta itu ada tanda untuk mengenal Tuhan. Nah, itu poinnya. Allah tunjukkan tanda. Ya, tanya, kalau kita ngaji Quran lebih dapat lagi. Kamu lihat langit, kamu sadar nggak yang mencipta langit itu siapa, tanpa tiang dengan keindahan segala rupa? Bisa wujud begitu, ya kan? Bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun, bahkan dari kamu sendiri. Siapa yang mencipta sehebat sedahsyat itu? Ya, bagaimana kita bisa jawab, gitu kan? Nah, ini nggak mungkin kecuali ada, ya, satu sosok, satu zat yang di luar
ya kesamaan dengan sifat-sifat manusia atau sifat alam itu sendiri. Apa itu? Khaliqul alam, Rabbul alam, ya Rabbul alamin, ya pencipta semuanya, perawat semuanya. Nah, itu tanda-tanda yang kita dapatkan dari analisis kehidupan, ya, dari yang nampak, daratan, lautan, ya, sampai kemudian di gurun dimanapun, sampai di udara, nah, menunjukkan kita sadar bahwa ada pencipta ini semua. Itu disebut rububiyah namanya. Disebut apa? Rububiyah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, orang yang mampu menangkap itu esensi keberhidupan itu disebut dengan ulul albab namanya. Itu ada di Quran surah ke-3 ayat 190. Baik, nah ada orang-orang yang sudah ditampakkan semua itu, dianalisis sampai kadang-kadang yang benar nyatanya. Misal, Quran berbicara tentang Fir'aun, bagaimana ditenggelamkan di lautan, pembuktiannya bagaimana dan sebagainya. Jasadnya ditemukan muminya, dan sepakat, ilmuwan sepakat ketika ditemukan itu ada kandungan-kandungan garam, menunjukkan dia tenggelam di lautan dan sebagainya. Sifat-sifatnya sama persis disampaikan oleh Al-Quran. Jadi ada yang tertuliskan di dalam mushaf di Al-Quran, ya, jelas kita temukan. Nanti ada pembuktian dalam konteks kehidupan kita. Pembuktiannya sudah nyata. Nah, itu yang disebut dengan ada hujjah, ada adillah. Ada hujjaj, ada adillah. Ada hujjah, ada dalil. Ini ada nih pembuktiannya. Ini ada nasnya. Ini pembuktiannya. Nah, kalau sampai semacam itu belum yakin juga, kan, dia tetap tidak beriman, bahkan ada yang merespon dengan provokatif, dengan ekstrim dan sebagainya, sudah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka pertanyaannya yang seperti itu kemudian selesai, hidupnya selesai dan meninggal, kan meninggal juga. Jadi yang, mohon maaf, yang baik meninggal, yang tak baik juga meninggal. Semua manusia kan meninggal, nggak ada yang bertahan sampai sekarang. Semua apa? Meninggal. Nah, sekarang saat meninggal itu bagaimana keadaannya? Kan harus dijawab. Kan harus ada jawaban. Kan Islam memberikan jawaban seperti apa dalam konteks keislaman. Dan di sini Islam datang dengan jawaban. Islam datang dengan apa? Jawaban. Di dunia kan kita selesai nih, materi selesai, sebagainya. Pertaruhan kita kan keyakinan kita. Ini yakin kan setelah kehidupan, setelah kematian ada kehidupan lagi, yakin nggak? Nah, keyakinan itu kan iman. Nah, kita sudah mendapatkan semua keterangan tadi, punya keyakinan, kita kerjakan. Ada yang nggak yakin dengan itu, dia punya konsep lain atau cara pandang lain, silahkan nanti dipertaruhkan. Nah, dalam Islam pada orang-orang begini itu apa jawabannya? Maka Quran menyampaikan ulaika ashabun nar. Ya Allah mesti adil, mesti adil. Nah, bagaimana keadilan Allah diterapkan di sini? Bagi orang-orang yang benar bertugas dengan keimanannya, kan? Di dunia dia bertugas karena iman, kehidupan dijalani dengan iman, wafat karena iman, kan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dia patuh, dia taat kepada Allah, dia menjaga imannya, maka pulang dengan imannya itu dia mendapatkan ini. Ya, jannah. Dari mana itu bisa kita dapatkan keterangannya? Al-Baqarah ayat 25 yang pernah kita kaji. Quran surah kedua ayat 25. Itu dijelaskan sangat terang dari mulai iman, hubungan nanti dengan amal soleh. Amal soleh itu nama umum untuk ibadah, muamalah dan akhlak. Ketika digabungkan karena Allah, dikerjakan karena imannya, maka amal berubah jadi soleh. Ya, jadi amal itu tadinya netral. Amal itu netral, mau baik juga netral. Ya, Anda memberi orang lain misalnya makanan, itu kan baik kan? Nah, itu masih amal tuh. Tapi ketika dikerjakan karena dorongan iman, iman saya yang menyuruh saya berbuat seperti itu. Ya, saya diminta bersedekah karena yakin dengan iman, maka amal itu disifati dengan saleh. Ya, dari mana konstruksi itu? Quran surah ke-103 Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Ketika iman itu mensifati mendorong amal, maka amal punya sifat baru namanya saleh. Nah, ketika amal menjadi saleh, maka diberikan nilai-nilai itulah yang disebut dengan ajrun. Bahasa kita yang disebut pahala. Maka perbuatannya menjadi nilai perbuatan yang berpotensi dapat pahala, disebut hasanah. Setiap perbuatan baiknya dapat 10. Di mana ditemukan? Quran surah berapa? Ke-6 ayat berapa? 160. Ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai saleh di dalamnya dapat 10. Nah, 10 ini yang dimaksud dengan pahala ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun, ajrun kabira, ajrun hasana. Tuh, kita baca surat Al-Kahf kan? Ya kan? Alhamdulillahilladzi anzala apa? Ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Kemudian apa? Liunzir ba'san syadida. Kemudian wa yubashshiran mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Tuh, hasanah itu sifat hasanah. Maaf ya teman-teman, maksud saya ini kameramen apa, karena malam Jumat tuh saya tekankan mereka tuh. Ya, nanti silakan yang yasinan mau al-kahfan, al-kahfian silakan. Jadi kalau tadi saya bilang, ini yang ini supaya enggak pada bengong nih yang di depan. Ya. Ya, alhamdulillah kita biasakan itu ya.
ajran hasanah, dikonfirmasi lagi. Nah, ini nanti yang terkumpulkan, diakumulasikan. Ini yang dibawa nih, bawa pulang. Nanti konstruksinya di sini. Wa basyiril ladzina amanu, iman. Wa amilus solihati, amal solehnya plus amal soleh. Karena iman saya beramal, amal menjadi soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nah, saat pulang dapat ini. Nah, sekarang ada orang tidak beriman, ingkar, dia tutup diri. Ini konteks keislaman ya. Kemudian otomatis nggak disebut amalnya sebagai soleh, amal saja. Ya, tahu dari mana? Misal Quran surah ke-25 ayat 23. Quran surah 25 Al-Furqan ayat 23. Ini ada orang memilih nggak beriman misalnya. Ya, dia menutup dirinya, kufur, orang ini disebut dengan kafir. Dia memilih diri untuk tidak beriman, tapi dia berbuat baik di dunia misalnya. Nah, bagaimana jawabannya? Islam datang lagi dengan jawaban yang sangat elegan. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin. Karena dia berbuat dalam konteks kehidupan di dunia, tanpa iman kami balas di dunia. Kan? Faja'alnahu haba'an manthura. Maka di akhirat karena tidak ada iman, enggak ada standar tuh. Ya kan? Enggak bisa jadi amal soleh, jadi amal saja. Kan ingat, ya, saat pulang ke akhirat itu, ya, konstruksinya kan berbeda dengan dunia, dimensinya tidak sama. Kan kita itu meninggal, misalnya meninggalkan dunia, ya, karena kita punya keyakinan tadi kan, ada kehidupan setelah kematian. Maka persiapannya apa? Saya tuh siap-siap karena iman saya. Jadi yang dipertaruhkan keimanannya saat pulang. Nah, dia nggak pakai iman tuh. Di dunia aja dia beramal. Karena dia beramal di dunia, amalnya nggak bisa disebut saleh. Amal saja karena tanpa iman. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin, salehnya nggak ada di situ. Faja'alnahu haba'an manthura. Maka di akhirat nggak bisa dinilai. Ya, kalau dinilai menjadi tidak adil di situ. Kenapa? Karena yang satu pakai iman, satu nggak pakai iman, nggak ada keadilan di situ. Dia nggak yakin dengan apa yang disampaikan di Quran. Dia nggak yakin, dia cuma mengerjakan. Ya, dengan konteks dunianya, Allah balas dengan dunia karena rahmannya Allah. Di akhirat tetap keadilan berlaku. Ini poinnya. Nah, bagi orang-orang yang memilih tadi untuk kafaru dan wakadzabu, ini yang ekstrim dan sebagainya. Bagaimana ini? Nggak bisa di jannah juga kan? Nggak bisa di jannah, nggak bisa disamakan. Maka mesti ada tempat lain. Ya, mesti ada tempat lain. Karena dia tidak membawa misi dengan baik, tidak mengerjakan dengan benar, bahkan provokatif, bahkan mengingkari. Dan dalam konteks yang lebih dahsyat lagi, ya, bahkan mendustakan ketuhanan misalnya Allah yang telah menciptakannya dalam konteks keislaman ya. Maka apa yang terjadi? Gak bisa masuk ke sini. Allah harus adil. Masuknya ke tempat selain ini. Disebut an-nar. Ulaika ashabun nar. Maka gak bisa ke sini, gak bisa masuk. Yang ada ke tempat ini, di nar. Ya kan? Itu kan konsekuensi logis ya kan? Ya kan? Kalau Anda mendapati sesuatu yang baik, tempatkan di tempat yang baik kan. Yang tidak baik, tempatkan di tempat yang tidak baik kan. Ya, atau lawannya. Nah, di akhirat itu cuma dua tempatnya, imma jannah atau nar, imma surga atau neraka. Jadi kalau nggak ke surga ya ada di sini. Ya, kecuali yang tempat transit disebut dengan a'raf itu yang seimbang amal baik dan buruknya dan masih ada iman di dalamnya. Ya, ini poinnya. Maka ada ulaika ashabun nar. Dan saat masuk neraka pun itu Allah masih menerapkan keadilannya. Ya, dia tanpa iman masuk ke sini. Ashab itu kan teman lekat yang tidak pisah. Ya, jadi kalau benar-benar nggak ada iman, ya itu lama di sini terus, ya tidak pisah, artinya abadi. Ya, khalidina fiha an-nar, saya turunkan di sini. Ya, dan ini pun yang ketika dikerjakan tidak ada imannya, itu diukur lagi berdasarkan dengan standar perilaku keburukannya saat di dunia. Nanti dikelompokkan pada 7 bagian ekstrim. Ya, makanya nanti ada sab'ul mubiqat, 7 yang mencelakakan itu yang pokoknya itu hati-hati. Ya, dan neraka pun Nabi deklarasinya jelas. Ya, nar itu disusun dengan 7 pintu. 7 pintu itu maksudnya 7 pokok keburukan. Ya, makanya nanti ada masing-masing tuh kalau kita ngaji kan nanti ada laba misalnya. Kalla innaha laba. Ya. Kemudian ada apa lagi? Khutamah. Apa lagi nih? Antum nih yang di sini. Kemudian apa lagi? Hawiyah. Hawiyah. Tuh. Ada laba, khutamah, hawiyah. Apa lagi yang antum tahu? Ada sa'ir. Ashabus sa'ir di surah Al-Mulk. Apa lagi? Saqar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa lagi? Jahim, ashabul jahim. Ya. Yang paling dahsyat apa? Jahannam nomor 7 terakhir. Ini yang hati-hati banget. Jahannam
7 nih. Ya, lava 1, hutamah 2, hawiyah 3, sa'ir 4, sakar 5, jahim 6, jahanam 7. Pas 7. Ya, dan itu pun masih terangkan juga pintunya 7. Buka Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-44. Quran surah 15 tuntas banget di Quran itu ayat 44. Laha sab'atu abwab. Neraka itu ya ada 7 pintu. Ya, ada enggak di dalamnya itu? Ya, ada. Dan setiap pintunya itu juz'um maksum, ya, ada bagian-bagiannya. Ini bagian tuh, ini porsinya nih. Tuh, sampai yang paling dahsyatnya. Tuh. Ya, mesti hati-hati teman-teman sekalian. Ya, nanti coba buka di Al-Hijr ayat 44 di halaman 87. Halaman 87 paling kanan nanti. Nah, nanti di Az-Zumar ayat 71 diterangkan lagi hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ya, sampai nanti orang-orang ini ketika datang karena dia nggak ada bekal itu, dia mesti ke sini. Dibukalah pintunya itu, wa futiyat abwabuha. Ya. Dibuka pintu-pintu sesuai dengan ya keburukan-keburukan perilakunya. Silakan. Ada tingkat-tingkat ini. Nah, nanti yang masuk sini pun ada 2 golongan lagi. Golongan yang tidak beriman, ada golongan yang mengaku ada iman atau beriman tapi berbuat buruk dalam hidup, tidak mencerminkan keimanannya. Misal ngaku muslim tapi nggak sholat. Ya, masalah kakum fis sakar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kok kamu kumpul sama orang nggak beriman di sini masuk sakar? Kami ngaku muslim tapi nggak sholat, kan? Sengaja meninggalkan sholat misalnya. Atau ada lagi yang sholat tapi juga senang mencela orang. Ya, sholat senang bikin hoax, sholat senang berselisih, senang konflik, senang provokasi. Itu ada tuh. Di hadis Muslim tuh ada yang masuk neraka karena yang begitu. Maka dimasukkan di situ. Ya, dibersihkan dulu. Ada keterangan dari nabinya, ada. Kita sampaikan di sini. Nomor hadis 797 dalam konteks riwayat di tafsir ini. Ini keunggulan tafsir ini. Jadi beliau kan karena masa awal-awal nih, ya masuk golongan salaf di awal, termasuk kitab tafsir paling awal. Jadi saya akan hadirkan yang Ibnu Abbas ini yang awal sekali, setelah generasi ini baru At-Tabari. Ya, kalau Ibnu Abbas kan di eranya sebenarnya sudah banyak paham Quran, sudah banyak mengerti, paling yang aspek-aspek muskilnya saja. Kata-kata yang rumitnya, makanya tafsirnya ringkas. Tafsir Ibnu Abbas ini yang Tanwirul Mikbas ini ringkas sekali. Kayak tafsirnya Jalalain ya. Jalalain itu ringkas padat untuk yang simpel-simpel karena di eranya banyak yang paham. Setelah itu kan mulai karena interaksi dengan Quran agak jauh, dijelaskannya lebih lengkap lagi. Di zaman ini riwayat sudah banyak yang tahu. Jadi tinggal simpel. Era semakin berkembang, dekat-dekat kayak kita sekarang ini, ya kan? Sudah interaksi dengan Qurannya pada jarang, gitu kan? Nah, tapi pada jadi mufti, ini yang repot tuh. Udah jarang ngaji, memberi fatwa, ini repot tuh. Terus baca terjemah nggak bisa baca dengan baik, kayak Qurannya sudah ngasih pandangan. Yang paling bahaya itu, paling musibah, orang yang berilmu disalahkan oleh orang yang tidak berilmu. Itu paling musibah itu, paling musibah. Ya. Balik ke sini, yuk kita bacakan riwayatnya. Haddatsana bihi Uqbah bin Sinan al-Basri qala haddatsana. Jadi At-Tabari menerima ini, ya At-Tabari. Imam Abdul Jarir At-Tabari menerima riwayatnya langsung karena beliau kan dari kalangan awal-awal. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala haddatsana bi Uqbah bin Sinan al-Basri, beliau menerima dari Uqbah bin Sinan al-Basri qala haddatsana Ghassan bin Mudhar qala haddatsana Sa'id bin Yazid wa haddatsana Suwar bin Abdullah al-Anbari qala haddatsana Bishr bin Mufaddal qala haddatsana Abu Muslim Sa'id bin Yazid wa haddatsana Ya'qub bin Ibrahim wa Abu Bakar bin Aun qala haddatsana Ismail bin Aliyah an Sa'id bin Yazid an Abi Nadhr an Abi Sa'id al-Khudri. Ini sanad ini. Di Islam tuh indahnya begitu. Ya. Gak boleh satu diterima sebagai informasi dari aspek keagamaan, apalagi yang terkait ibadah misalnya, apalagi akidah, kecuali ada transmisi periwayatnya. Dan itu diseleksi orang-orang secara selektif. Jadi kalau di ilmu namanya sanad, kalau di orang namanya nasab. Nah, ilmu sanad dengan ilmu nasab berbeda. Jangan pakai ilmu sanad di nasab, itu gak akan nyambung, ya kan? Walaupun bisa diurut-urutkan begitu, tapi ada perbedaan. Dan itu ada disiplin ilmu sendiri. Nanti lain waktu kita bahas, ya. Lain waktu kita bisa bahas. Nah, ini kita sedang bicara tentang sanad. Nanti di muqaddimah Sahih Muslim, Ibnu Sirin juga berkata demikian yang pernah saya sampaikan. Ya. Baik. Al-isnad min ad-din, bahwa sanad itu termasuk bagian dari
perangkat agama. Jadi laulal isnadu, kalau tanpa isnad itu ya maka orang bisa mengatakan apa yang dia inginkan, makanya ngarang-ngarang harus ada verifikasinya. Nah ini di Islam ada demikian. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari mendapatkan ini sampai tersambung ke sahabat mulia sampai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat mulianya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Amma ahlun nari alladziina hum ahluha." Adapun ahli neraka itu yang dinilai sebagai ahlinya, keluarganya. Ya, ahli kan nggak bisa keluar, masuk di situ kan, namanya keluarga. Fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Maka mereka kekal di neraka itu, yang nggak hidup nggak mati, ya begitu aja, begitu disiksa hancur, ditumbuhkan lagi, diadakan lagi. Ya, itu yang paling rendah loh, paling rendah, dan nggak keluar dari neraka. Itu ada di Quran surah ke 4 ya, An-Nisa ayat ke 56. Oh yang tadi yang 87 itu Al-Hijr, bukan nama 87, An-Nisa yang 87. Al-Hijr ayat ke 44, di An-Nisa ayat 56. Coba buka An-Nisa ayat 56 paling kanan tuh ya, halaman 87 tuh. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Ada ayatnya? Ya, innal ladzina kafaru tadi tuh. Yang Al-Baqarah 39 kan dibuka dengan wal ladzina kafaru, gitu kan? Kadzabu bi ayatina, dijawab oleh Allah yang serendah-rendahnya. Kan kalau kadzabu sudah provokatif tadi, sudah ekstrim dan sebagainya. Ya, kafaru ingkar. Ini yang paling rendah di neraka itu, yang paling rendahnya. Nabi tadi sampaikan la yamutuna fiha wa la yahyaun. Ya, la yamutu wa la yahya. Ya. Jadi ini sudah nggak hidup, nggak mati. Artinya apa? Disiksa sampai habis, sampai gosong, sampai macam-macam, selesai. Itu dihidupkan kembali. Ya, artinya dihidupkan itu ditata seperti baru lagi, seperti awal lagi, untuk merasakan hal yang sama. Maka Allah sampaikan, innal ladzina, sungguh aku tegaskan orang-orang yang kafaru, mereka ingkar sejak kehidupan di dunia, nggak yakin dengan keadaan yang aku jelaskan tentang akhirat, ya, tentang alam kubur sebelumnya. Ya, innal ladzina kafaru bi ayatina. Baca Al-Baqarah 39, wal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Sekarang dikeluarkan dulu yang terendahnya, kadzabunya dikeluarkan dulu ya, ditetapkan yang kafarunya dulu, yang kadzabu dihindarkan dulu. Karena kadzabu itu kan sudah ekstrim. Nah, sekarang diambil titik yang paling rendahnya tapi dia kufur. Kadzabunya dikeluarkan, dimasukkan kafarunya. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Ya, masyaallah. Allahu akbar. Ini kan yang Al-Baqarah ayat 39, Quran surah 2 ayat 39. Ini kan walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Ya, tina. Ya kan? Nah, ini kan kita nggak bisa samakan. Jadi ada yang kafaru saja, ada yang kafaru dan kadzdzabu. Ya, kalau kafaru saja dia ingkar kan dengan Quran, dengan berbagai hal, imannya dia ingkari, sudah, kan? Nah, ini ada yang kafaru dan kadzdzabu, sudah ingkar, dia provokatif, dia bertindak ekstrim dan sebagainya. Maka oleh Quran dipisahkan dulu. Nih, yang walladzina kafaru, kafaru saja tanpa kadzdzabu. Jadi, turunlah Quran surah keempat ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Sekarang bandingkan. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Yang kafar saja tanpa kadzdzabu dijawab di Quran surah 4 ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Golongan yang pertama yang kufur saja, ya, walaupun dia tidak bertindak provokatif, tidak ikut tindakan ekstrim, tapi dia menjaga kekufurannya sampai wafat, tidak beriman. Ya kan? Sudah gitu kan? Maka apa yang terjadi? Walaupun dia dapat masuk ke dalam nar itu, tetap serendah-rendahnya sawfa nuslihim nar, ditarik ubun-ubunnya, dicelupkan ke neraka. Ya. Nah, cara mencelupkan begini, celupkan sebegini kan? Kalau bikin teh celupkan begini. Ya, masukkan, angkat kan begitu kan? Ya, enggak dicelupkan kan enggak begitu saja. Celupkan kan celup, angkat. Nah, itu begitu dicelupkan, kullama nadijat juluduhum, begitu dicelupkan hancur semua tubuhnya. Dan kulit-kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit itu indera perasa yang paling pekat. Bisa sering mengilustrasikan kalau ada orang dicambuk gitu kan, cambukan pertama sakit rasanya, kedua sakit, dicambuk terus di tempat yang sama sampai kulitnya mengelupas, maka sakitnya akan berkurang ya, karena beberapa saraf yang ada di dalamnya itu kan ya sudah baal istilahnya itu kan, sudah mulai kurang berasa lagi ya kan. Tapi kalau dipindah di tempat lain rasanya akan sakit kembali kan seperti awal. Nah, ini
diilustrasikan, dimasukkan ke dalam neraka itu oleh sakamitsli syai'. Habis itu semua dengan kulit-kulitnya. Maksudnya habis, terasa sakitnya luar biasa semua. Nanti begitu diangkat lagi, badalnahum juludan ghairaha, dibentuk lagi dengan kulit yang sempurna lagi. Liyadzuqul adzab, supaya antara yang pertama dirasakan itu terus sama dengan yang selanjutnya. Itu aja. Ya, sekali celup itu seharinya kan 1000 tahun. Berarti kalau 1 detik kurang lebih 48 hari. Jadi kalau ada yang dimasukkan 1 detik saja itu sama dengan 48 hari. Makanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutuna fiha wa la yahyaun, itu enggak hidup enggak mati. Artinya udah hancur habis, naik, dihidupin, dibentuk lagi, dibaruin lagi, terus lagi begitu. Selamanya. Khalidan fiha. Itu yang paling rendah. Nah, nanti yang paling dahsyat ada kadzabu di mana? Ya, contoh di An-Nisa, kita ambil di surat yang sama saja supaya enggak jauh-jauh buka mushafnya. Ya. Quran surah keempat di ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Quran surah 4 ayat 140. Ya. Sudah? Paling kiri sebelah bawah, persis paling pojok, paling bawah kiri. An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ini kafar. Wa yustahza'u biha. Yustahza itu bentuk daripada takdzib. Kan tadi saya katakan, yang takdzib itu mendustakan, itu ada langkah provokatifnya. Kadang kan mengolok-olok gitu kan. Ya kan ada yang bukan sudah dia ingkar, dia mengolok-olok gitu kan. Ya, ada ngolok-olok aspek tauhid, ngolok-olok masuk ibadah, macam-macam lah gitu. Kadang diplesetkan ayat Quran, dan yang paling ekstrim kan yang tadi saya sempat contohkan. Nah, itu yang paling rendahnya saya dari sifat takdzib itu istihza. Ya, mengolok-olok, merendahkan, ya mengalihkan kepada konteks yang lain dengan tujuan hawa nafsu semata. Perhatikan, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatullahi, ya, an idza sami'tum ayat illahi yukfaru biha, diingkari, kafar yukfar, wa yustahza'u biha. Ini praktik dari takdzib. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Tingkat tertinggi jahannam. Oke? Kata Allah, kalau Anda menyaksikan ada orang-orang yang provokatif terhadap ayat-ayat Allah, ke Al-Quran, ya kan? Ngolok-ngolok atau yang paling ekstrim macam-macam. Udah, yang pertama, jangan balas dulu dengan tindakan anarkis. Nggak usah anarkis. Nggak usah bersikap anarkis dulu. Tinggalkan aja. Nggak usah dikasih panggung. Ya, nanti kalau dia merasa sepi, dia ngolok-ngolok pakai di dalam seminar. Nggak usah ada yang hadir dalam seminarnya. Tinggalin aja. Channelnya nggak usah diikutin. Abaikan aja. Ya, dan hebatnya Quran tuh gini, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia mau balik lagi. Paham? Oh, nggak laku nih, nggak punya temen nih, sadar dia, taubat, itu sampai begitu. Jadi jangan mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Ini ada sikap provokatif, tindakan memancing amarah dunia saja untuk memberikan satu legitimasi bahwa Islam itu kasar, Islam perusak, macam-macam sebagainya. Provokatif nih. Ya, misalnya ada yang provokatif pembakaran setempat ini, udah, nggak usah kita capek-capek keluar, nggak usah mencela ini dan itu. Ya, celaan dalam hati kita tetap, ya harus ada, kita nggak suka seperti itu. Tapi harus jeli juga, lihat apakah ini satu pancingan saja, apakah ini kesannya hanya untuk membenarkan bahwa umat Islam ini anarkis gini, nanti muncul video lain lagi, dipotong-potong. Musimnya kan begitu sekarang ini, ya kan? Udah, nggak usah terlalu repot macam-macam. Secara diplomasi bagus nih. Ya, pemerintah sudah diplomasi lewat Kemlu tentang kejadian yang kemarin di Swedia misalnya kan, beberapa ke tempat-tempat lain. Ya, secara diplomasi sampaikan, karena umat Islam terbesar kan di sini. Apa reaksi umat Islamnya? Gampang aja, udah tinggalin itu. Termasuk tinggalkan semua hal-hal yang terkait dengan itu. Pemerintah yang bersangkutan misalnya, mengakomodir itu, bahkan memberikan hak untuk itu, ya sudah. Kalau itu keputusan dari mereka, sudah, yang terkait dengan mereka, boikot oleh umat Islam. Tinggalkan, produknya nggak usah dibeli, nggak usah dipakai. Ya, nanti kalau udah itu ditinggalin, kita nggak usah reaktif, nggak usah pakai aja. Ini produknya, ini negara mana nih yang melakukan itu? Oh, ini dia melindungi nggak? Kalau dia menghukum berarti benar tindakan. Tapi kalau difasilitasi, udah, berarti membenarkan nih. Udah, produknya nggak usah dibeli. Ya, dari makanan, dari produk ini, dari tokonya, dari retailnya, tinggalin aja. Ya, ada di kita nggak di Indonesia? Oh, ada. Udah, umat Islam konsisten, nggak usah dicela, nggak usah diapa-apain, jangan dibeli, boikot semuanya, tinggalkan. Ya, udah selesai. Aku tinggalkan ini selesai. Nah, ini dampaknya seperti ini, sehingga mereka merasakan hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ya, sampai mereka merasakan bahwa tindakan itu nggak benar. Oh, ini merusak nih.
satu orang ini melukai perasaan banyak orang di muka bumi ini gitu kan, dan ini merusak, ancaman terhadap konteks harmoni, konteks negara macam-macam. Lama-lama kan muncul undang-undang melarang. Jadi kita nggak usah keluar banyak energi pada hal demikian. Itu sangat logis itu untuk bisa dilakukan sebagai ekspresi yang benar, yang wajar. Ya, dan itu nggak usah banyak diskusi, banyak komentar, banyak debat, tidak perlu. Dan tujuannya itu bukan untuk mencela, untuk merendahkan, atau misalnya untuk membangun permusuhan, tidak, untuk memberikan satu sinyal bahwa ini nggak bagus yang seperti itu. Jadi kalau ada seminar macam-macam, kalau tinggalkan. Ada buku nggak jelas, tinggalin aja. Kalau nggak laku juga nanti penerbitnya nggak akan terbitin lagi, selesai. Orang ini beresiko kalau nggak tobat dia terancam di akhirat. Ya, nah siapa orang-orang itu? Cuma dua golongan. Ya, tadi kafaru wa kadzabu. Ada yang ingkar dan provokatif, ekstrim. Atau yang kedua munafik. Ya, dia ada yang mengaku muslim, mengaku di lisannya, tapi memang profesi yang dia pilih bekerjanya selama berkehidupannya seperti itu. Nanti orang-orang demikian ditempatkan ke tempat yang paling dahsyat. Dinarnya apa itu? Jahannam. Ya, bahkan nanti kalangan munafikin itu tempatnya yang terdalam, karena dia mengaku muslim tapi menjelek-jelekan agamanya sendiri. Bahkan juga bukan cuma menjelekkan, dia menista Qurannya sendiri yang dia yakini gitu kan, ya. Tapi keyakinannya itu cuma keyakinan artifisial saja, pura-pura saja. Maka apa yang terjadi? Ya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, sungguh orang-orang munafik itu ada tempatnya yang terdalam. Makanya didahulukan sebelum kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin. Munafik, kafir fi jahannam jami'an. Fi jahannam. Nah, ini jawaban dari apa yang disampaikan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya kan? Nah, tempatnya di neraka, ini golongannya. Lalu bagaimana dengan golongan yang beriman, ya, tapi dia juga tidak mengimplementasikan imannya dengan baik, artinya masih ya sholat tapi maksiat, ya STMJ kan, sholat terus maksiat jalan, gitu kan. Ya, kemudian apalagi misalnya ya ada yang masih korupsi, sudah juga disadarkan, diketahui, dihukum, ya masih juga korupsi juga misalnya, atau masih mengendalikan dengan cara yang nggak benar, udah narkoba, Allah sayang tuh ditangkap, diperbaiki, direhab ini, ya di lapas masih mengendalikan lagi misalnya macam-macam tuh sampai dia wafat nggak tobat, misal yang seperti itu. Ya, dalam sisi ini bagaimana? Kalau dia mengaku muslim tapi dia tetap bermaksiat dan sebagainya, jangan disalahkan keislamannya. Saya sering katakan kalau peci nggak masuk kepala, jangan dipotong kepalanya, sesuaikan pecinya. Jadi jangan diukur dengan ya orangnya, diukur dengan praktek ajarannya, bagaimana mempraktekannya, ya kan? Ya, ajaran itu benar, simbol-simbolnya aja kan simbol kebenaran, simbol kebaikan. Buktinya apa? Penjahat itu kalau seburuk-buruknya tetap kalau pas masuk persidangan pakai peci kalau laki-laki, pakai jilbab kalau perempuan. Itu menunjukkan fitrah bahwa apa? Jilbab membawa kebaikan, peci membawa kebaikan. Cuman orang yang tidak baik, itu problemnya. Ya itu yang kadang-kadang bikin sebel gitu kan dalam konteks tertentu. Kalau tobat ya alhamdulillah, tapi kadang-kadang sifat untuk mencari iba dari hakim atau menarik perhatian, tapi sekaligus membuktikan fitrah bahwa pada fitrahnya itu cenderung pada kebaikan. Itu poinnya gitu kan. Nanti ada yang molok-olok pada konteks itu, diolok-olok dan sebagainya. Maka bagaimana jika ada orang muslim Islam bermaksiat seperti itu? Nanti ditimbang di akhirat. Ya, kalau misal 40,99 itu kan amal baik, tapi 50,001 itu amal jelek. Jadi solehnya 49,99 itu sudah plus dapat macam-macam, ditambah sunnah, tambah segala rupa gitu kan, dan kurang layak dapat nilai-nilai kebaikan yang lain. Maka berlaku keadilan Allah, 0,01-nya harus dibersihkan dulu. Maka apa komen Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, walakinna aqwaman asabathumun nar bi khatayahum aw bi dhunubihim fa amatatuhum imatatan hatta idza saru fahman udhina fi syafaati. Ada golongan orang-orang yang beriman tapi di dunianya banyak berbuat maksiat, banyak salah, banyak mengumpulkan dosa dan enggak sempat mentobati itu. Ya, cuma ada bekal ya keimanan di dalamnya, pernah dipraktekkan beberapa dalam kehidupan, pernah sholat, pernah macam-macam, terus berlumur maksiat, enggak sempat tobat, dia meninggal. Maka dicuci dulu tuh keburukannya itu. Fa'amatat sumimatah. Jadi kalau yang tadi itu yang tidak beriman dan tidak beriman provokatif itu abadi, enggak hidup, enggak mati. Kalau yang ini dihukum di neraka sampai wafat. Sampai habis maksudnya. Tadi yang tadi dicelupkan juga nih. Celupkan sampai apa? Hatta idza saru fahman, sampai gosong kayak arang katanya. Itu dia setelah gosong kayak arang selesai itu. Meninggal segala rupanya, udzina fi syafaati, maka izinkan mendapatkan syafaat. Diizinkan kata Nabi mendapatkan syafaat. Allah nanti perintahkan. Nanti kan sangat viral sekali di hadis Muslim, di hadis syafaat kan di akhir itu ada.
Ya, ketika Nabi sedang sujud mohon kepada Allah kan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi idfa ra'sak sal tu'ta. Ya, Nabi Muhammad SAW angkat kepalamu dari sujud. Kau minta, engkau akan diberi. Maka Nabi meminta syafaat ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk bagian dari yang mendapatkan syafaat itu. Makanya rajin salawat. Ya Allah shalli ala sayyidina Muhammad, shalli ala sayyidina Muhammad. Rajin salawat. Malam Jumat, tiap hari, tiap waktu rajin salawat. Ya, rajin salawat setidaknya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sekaligus pembahasan malam ini memberikan kepada kita penjelasan yang utuh bagaimana Islam memberikan pedoman kehidupan yang sangat tuntas, komprehensif, holistik, semua aspeknya dibahas. Ini menunjukkan kebenaran dalam ajaran Islam, kebenaran konsep-konsep juga, baik itu konsep ketuhanan, konsep ibadah, muamalah, interaksi sosial, sampai konsep kehidupan. Menunjukkan sisi kebenarannya, tinggal kembali kepada kita masing-masing. Dan elegannya pun dalam konteks kita beriman dan yakin itu tetap kita diminta oleh Quran untuk toleran satu dengan yang lainnya. Lakum dinukum waliyadin. Menghormati apa yang orang lain yakini. Tidak perlu memaksakan, silakan orang bertanya jelaskan. Ya, kemudian saling berargumentasi dengan cara yang baik, tidak saling mencela. La ikraha fiddin, maka tidak ada paksaan. Jangan pernah memaksa orang, hanya menjelaskan. Ya, itu satu hal yang sangat indah yang bisa kita dapati dan tinggal kita mempraktikkan dalam kehidupan itu semua. Ini yang bisa kita bahas teman-teman sekalian di pertemuan malam hari ini. Terima kasih doa-doanya. Alhamdulillah berikan kekuatan untuk bisa mengajar malam hari ini. Semoga Allah sehatkan kita semua. Yang kedua, saya selalu mengupdate bahwa alhamdulillah masih ada kesempatan untuk berwakaf menyempurnakan pesantren ini di akhir-akhir finishing kita untuk tahap yang pertama. Tahap yang pertama itu ada 12 bangunan dibangun bersamaan. Untuk langkah awal kita bisa menggunakan itu semua. Insyaallah teman-teman sekalian masih ada peluang. Teman-teman yang ingin berwakaf bisa disalurkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia BSI nomor 111 3 kali satunya. Ya, yang malam ini ingin langsung atau ingin mencatat silakan 111 3 kali satunya. Kemudian 4 kali 4-nya. Lalu 142 142 atas nama Ma'had Islam Rafi' Akhyar. Ya, atas nama Ma'had Islam Rafi' Akhyar. Dipersilakan teman-teman, itu wakaf ya, bukan donasi. Saya tidak pernah meminta donasi. Wakaf itu artinya peluang ibadah. Siapa yang ingin ibadah lewat harta, yang semua hasil dari itu diwakafkan, diwakafkan, dimauqufkan, diberhentikan, semua kepemilikannya diserahkan kepada Allah. Jadi hanya Allah yang memiliki, kita kemudian mengelola itu semua dengan cara yang benar dan diniatkan ibadah. Maka semua lahannya nggak ada yang memiliki. Ya, Al-Hidayat tidak, semua tidak ada, termasuk juga bangunannya kita serahkan lillah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua juga saya menegaskan kembali apa yang telah saya sampaikan, teman-teman mesti berhati-hati. Satu, jika ada yang menyampaikan kepada Anda peluang-peluang untuk mengundang misalnya saya pribadi untuk mengisi di tempat manapun, baik di dalam ataupun di luar negeri, saya tidak memiliki agen apapun. Hati-hati teman-teman sekalian, saya tidak memiliki agen apapun. Jadi kalau ada yang menawarkan jasa ini, apalagi yang meminta materi tertentu, abaikan saja. Ya, teman-teman yang ingin menyampaikan undangan atau apapun kami mengajar, sampaikan lewat Akhyar Center saja. Di Akhyar Center biasanya kami bikin jadwal setahun sekali dari Oktober ke depan. Langsung ke Akhyar Center saja, itu deskripsi nanti ada nomornya. Teman-teman kontak ke situ aja, dan nggak ada satu kali pun hal-hal terkait dengan permintaan materi ini dan itu. Ya, nggak ada tarif, nggak ada minta ini itu, nggak ada sama sekali. Ya, jadi teman-teman sampaikan kalau saya sehat, waktunya pas, saya datang. Alhamdulillah. Ya, jadi begitu ya, kalau ada agen-agen tertentu atau apa, karena ada beberapa kasus yang saya perhatikan demikian. Bahkan saya kemarin audit juga beberapa yang saya lihat, ternyata ada beberapa pihak yang ketika saya datang, saya cek itu ada yang mengatasnamakan surat, bahkan bawa stempel, bawa ini itu, dan itu tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali menawarkan jasa ini harga sekian, naudzubillah min dzalik, itu dosanya berlipat tuh. Ya, pun yang kedua itu terkait dengan produk-produk ya, yang tiba-tiba ada video-video saya yang terkait dengan itu juga saya harapkan tuh segera bertobat, segera diperbaiki. Nggak baik yang seperti itu berjualan demikian ya, yang ada buku tentang sholat tuh entah karangan siapa tuh, penerbitnya dari mana, ya hati-hatilah ya, hati-hati yang dilakukan tidak berkah tuh ya, rezeki yang didapatkan haram ya, hati-hati ya, saya kasihan saja untuk mengingatkan karena rezeki Allah sudah bagi, nggak akan pernah kekurangan. Jadi kalau ada yang baik, cari dengan cara yang baik. Ya, saya cuma kasihan, saya tidak dirugikan ya, kecuali konteks hukum positif. Ya, saya hanya kasihan karena itu saya mengingatkan.
Dan dampaknya ke kami kadang-kadang ditanyakan ada yang konfirmasi, saya sudah beli buku Ustadz yang ini, padahal saya tidak pernah menulis tentang itu. Yang terkait dengan sholat masih kami rumuskan karena banyak sekali yang kami sampaikan. Ada buku lain yang pengarangnya entah siapa, kemudian dikonfirmasikan, ada yang tanya ini itu, saya tidak bertanggung jawab dengan itu. Karena saya masih lihat ada videonya di YouTube itu ya, beberapa video-video dengan akun-akun yang berbeda. Ya, taqillah, takwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu teman-teman sekalian, terima kasih. Mohon maaf. Semoga Allah himpun kita dalam kebaikan, rahmati kita, sayangi kita. Maafkan saya belum bisa berbuat banyak, dan mohon maaf juga kalau belum konsisten dengan baik mengamalkan apa yang saya share atau saya ajarkan. Semoga teman-teman berkenan memaafkan dan memohonkan ampunan, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dalam kebaikan dan mengampuni hal-hal kurang yang boleh jadi masih tampak pada diri saya. Terima kasih banyak. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Terima kasih teman-teman yang rekam yang semuanya. Semoga Allah berikan pahala berlipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.